Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sasabet Putri dengan nomor 1042366 akan melakukan presentasi individu pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Ekologi lingkungan merupakan suatu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Setiap organisme hidup pada suatu habitat dalam suatu lingkungan. Berdasarkan fungsi ekologi, ekosistem terdiri dari 4 komponen, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan unsur abiotik. Produsen, konsumen, dan pengurai disebut sebagai three function kingdom of nature karena kelompok tersebut dipisahkan berdasarkan tipe nutrisi dan sumber energi yang digunakan. Yang kedua yaitu ada lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terdapat komponen-komponen lingkungan hidup yang terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama komponen biotik, makhluk hidup yang diliputi dengan hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan yang kedua yaitu komponen abiotik, adalah benda-benda yang tak hidup antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam: sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Pembangkitan listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Bahan pangan dan sandang, misalnya padi dan kapas. Melansir dari buku Alam Melimpah Kemendikbud, sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam ini tidak terbatas pada sumber daya alam hayati saja, namun juga non hayati. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana? Yang pertama yaitu dengan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perubahan. Manusia memang membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan papannya. Yang ketiga itu menerapkan sistem tebang pilih. Yang keempat melakukan reboisasi, dan yang kelima memperbaiki bekas tambang agar nantinya bisa digunakan kembali. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 7. Yang pertama yaitu kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemeliharaan, yang kelima pemulihan, yang keenam pengawasan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh pengendalian lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, yang kedua penetapan wilayah ekoregion, yang ketiga penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu RPPLH. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat rencana berkenaan hal-hal sebagai berikut, yaitu pasal 10 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama yaitu pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. Yang kedua pemeliharaan dan perlindungan kualitas serta fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Selanjutnya yaitu pemanfaatan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Jika rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH dimaksud belum tersusun, maka pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dengan memastikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir hidup dan kesejahteraan lingkungan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.